Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar bersama di ruangan yang kita cintai. Salam serta salam tanpa perlu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Ahmadul Rahman SPDI IMJ selaku dosen pengampu manajemen kelas. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana judulnya mengelola kelas SD melalui pendekatan kebudayaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama saya Syari Adira sebagai moderator, kemudian yang kedua ada Juwita sebagai narasumber, dan yang ketiga ada Lucia Balkis sebagai narasumber, dan yang terakhir ada Kisawati sebagai narasumber. Baik, materi pertama akan dijelaskan saya akan Lucia Balkis. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas. Nah, jadi pengelolaan kelas itu berbeda dengan pengelolaan pembelajaran. Kalau pengelolaan pembelajaran menekankan kepada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dalam suatu pembelajaran. Sedangkan pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, guru dalam strategi pengelolaan kelas. Guru itu merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan hasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelas hingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Seperti yang kita tahu, peranan guru sebagai demonstrator, sebagai pengelola kelas, sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai evaluator. Selanjutnya saya kembali kepada Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Juwita. Saya Juwita, Ini ada tujuan manajemen kelas. Tujuannya itu yang pertama mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik secara lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar untuk mengembangkan kemampuan peserta didik kita. Yang kedua ada menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga menyediakan dan mengatur fasilitas belajar yang mendukung siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di dalam kelas. Yang keempat ada membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama ada dua, internal dan eksternal. Internal ini adalah faktor siswa yang berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Sedangkan eksternal, siswa terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa, dan sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kisawati. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan, di mana pendekatan kekuasaan yaitu pengelolaan kelas yang dilakukan dengan menunjukkan kekuasaan seorang guru terhadap siswa, sehingga tindakannya untuk mengatasi penyimpangan tingkah laku dilakukan dengan tekanan-tekanan. Yang kedua, pendekatan pengajaran. Nah, pendekatan ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku peserta didik dan memecahkan masalah apabila tidak dicegah. Yang ketiga yaitu pendekatan tingkah laku. Pendekatan tingkah laku yaitu pendekatan yang didasarkan atas pandangan bahwa apabila seorang siswa melakukan tingkah
yang menyimpang, guru berperan memberikan konsekuensi agar siswa jerah. Yang keempat yaitu pendekatan emosional. Nah, pendekatan emosional yaitu pendekatan yang didasarkan pada suasana perasaan dan suasana sosial di dalam kelas sehingga kelompok individu cenderung pada pandangan psikologi dan konseling. Selanjutnya yaitu pendekatan elastis dan pluralistik, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar yang berjalan efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu pendekatan kebudayaan, di mana kebudayaan adalah hasil dari potensi batin. Di dalam kebudayaan terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan lain, dan ditata sesuai bentuk empirisnya sesuai norma yang berkembang di masyarakat tertentu. Nah, dalam pendekatan kebudayaan ini mempengaruhi dalam bentuk pakaian siswa, model jilbabnya siswa, variasi baju olahraga, dan baju kebudayaan siswa. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan untuk semua orang yang ingin bertanya. Baiklah, kami persilakan kepada saudara Lati.